Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala khawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyadah. Sahabat IKD rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan kepada kita semua. Sehingga kita masih diberikan kekuatan sampai hari ini bukti bahwasanya Allah telah mengabulkan doa kita. 3 bulan yang lalu kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini Allah kabulkan doa kita itu, kita bisa menikmati begitu indahnya berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan bentuk bagaimana Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita, dan Allah ingin agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat IKD rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan Ramadan yang begitu langka ini mari kita optimalkan dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, momentum Ramadan ini sebagai salah satu kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Tak kala kita kemarin di bulan-bulan sebelumnya banyak melakukan perbuatan dosa, maka kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Karena Allah sangat sayang dengan orang-orang senantiasa berdoa dan mohon ampun. Dan ingat bahwasanya Allah itu maha pemberi ampunan atas segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu sahabat IKD rahmat Allah Subhanahu wa taala, tak kalah bulan Ramadan kita manfaatkan dengan kesempatan memperbaiki diri. Yang kedua, kita bisa gunakan waktu terbaik ini untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ampun yang kita harapkan. Kita berbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Setelah kita selesai melaksanakan sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, terimalah segala tobat-tobatku. Ya Allah, terimalah semua ibadah-ibadah yang sudah aku lakukan selama ini, dan itu akan jadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwasanya tujuan akhir dari puasa kita adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, tahapan yang kedua yang harus kita lakukan setelah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus menjadikan momentum Ramadan ini sebagai sarana kita memperbanyak sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, ini adalah saat yang paling efektif. Tak kala kita sudah disiapkan bulan-bulan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan 1 bulan di mana pahala dilipat gandakan. Tidak hanya 1 kali, tidak hanya 27 kali, tetapi sampai 100 kali Allah lipat gandakan. Dan itu hanya kita dapatkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, perbanyaklah ibadah kita dengan memperbanyak sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah kita biasakan setiap subuh dengan membawa sedekah subuh, entah 5.000, entah 10.000, atau bahkan 100.000. Silahkan disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting kita istiqomah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal sedekah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sedekah itu, insya Allah itu akan membuat kita jauh dari bala dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat IKD yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai salah satu jalan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pintu surga yang sebaik pintu Ar-Rayyan yang Allah janjikan kepada kita. Jadi kalau kita masuk di bulan Ramadan ini, maka Allah sediakan pintu VIP buat kita, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu saja orang yang bertakwa ini bagaimana? Orang yang senantiasa sabar dalam mengikuti semua rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan dengan baik. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bagaimana kita bisa sabar menjalankan ibadah puasa ini? Maka kita dituntut untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah sabar kita untuk menunggu waktu berbuka kita. Jangan sampai kemudian kita pada saat puasa, kita sudah menyiapkan berbuka puasa jauh-jauh hari sebelum kita melaksanakan buka puasa. Alangkah baiknya kalau kita hiasi waktu menjelang berbuka puasa itu dengan memperbanyak tilawah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak kita bersalat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dengan memperbaiki ibadah itu, insya Allah puasa kita akan dijamin Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penerimaan yang terbaik. Kemudian yang kedua, sahabat jika dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak kala kita sudah bersabar pada saat mendekati waktu berbuka puasa, maka kita juga harus bersabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa ini ibadah yang panjang. Ibadah yang tidak hanya waktu sehari 2 hari, tapi ibadah yang dilakukan dalam waktu 1 bulan. Bagaimana kita bersabar menjalankan rutinitas ibadah ini dan yakini semua rutinitas yang kita jalani untuk meningkatkan kapasitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan kita bersabar itu, maka ibadah kita akan semakin bermakna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan menjadikan semua aktivitas yang kita jalani ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sahabat IKD yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tak kala kita bersabar dalam ibadah, maka sabar yang ketiga adalah kita bersabar dalam menghadapi semua cobaan-cobaan yang Allah berikan tak kala kita masuk bulan Ramadan ini. Banyak cobaan yang kita hadapi tak kala kita keluar dari rumah kita. Banyak hal yang kita hadapi di lapangan. Mungkin di pekerjaan kita tuntut bagaimana dengan kinerja kita. Tak kala kita mungkin di tempat-tempat di rumah-rumah kita dituntut kesabaran kita dalam menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka tak kala kita bisa keluar dari rasa sabar menghadapi orang lain, maka kita akan masuk dalam majelis takwanya Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan dapat peringkat la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, 3 hal ini harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan predikat takwa dan semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan puasa kita di bulan Ramadan ini puasa yang terbaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.